Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Eliana Santi, NIM H02219006. Di sini saya akan analisis tentang data tarima non-stasioner dan Usman dari data metals. Yang pertama kita lakukan yaitu plot time series-nya. Start series. Kita pilih data metals. Untuk time scale-nya kita pilih indeks. Kalau indeksnya 1, increment 1. Kita pilih. Terlihat hasil plottingnya ini tidak ada indikasi stasioner dan musiman. Selanjutnya kita akan cek apakah datanya stasioner terhadap dan selanjutnya kita cek uji box jokes. Start motor trail box jokes. Ini data 10%. Karena di sini random value-nya tidak sama dengan 1 dan lower up-nya kurang dari 1, maka harus dilakukan transformasi. Di sini kita akan melakukan transformasi terlebih dahulu. Kita klik start, control chart, jobs, data metals, kita pilih option, terus kita taruh di C3 agar ya pupuk. Nah, ini di sini hasil transformasi. Nah, ini adalah hasil transformasinya. Kemudian kita cek apakah sudah benar transformasinya stasioner terhadap variance. Kita pilih start. Nah, ini kita pilih transformasi. Optionnya kita hapus aja. Tidak hapus. Nah, di sini random value-nya sudah sama dengan 1 dan dia dikatakan stasioner terhadap varians. Kemudian kita cek plotnya, start, serif, ACF, kita klik datanya, select. Nah, di sini datanya ini terindikasi bank draw, jadi kita harus melakukan differencing. Nah, kita akan melakukan differencing yang pertama, yaitu start, time series, difference, data, ini kita taruh di C4. Sini kita di satu.
Kita lakukan plot HCF, apakah dia sudah membentuk pola. Nah, di sini dia belum membentuk pola, jadi dilakukan diferensi yang kedua. Kita lakukan start, series, difference, di satu, kita lakukan. Klik OK. Ini hasil dari diferensi yang kedua. Kita namai D2. Untuk langkah selanjutnya kita cek plot CF. Nah, di sini leg pertama sudah keluar. Jadi adanya indikasi model MA1. Selanjutnya kita akan lakukan plot PACF-nya. Berdasarkan pada plot PACF-nya pada leg pertama, dia keluar dari garis. Pada leg ketiga juga keluar dari garis. Oleh sebab itu, dia dikatakan mempunyai model AR1. Setelah kita menemukan dugaan modelnya, kita akan melakukan cek hasil model terbaiknya. Kita klik Start, Series, Arima, data. Kita kembali ke data awal ya, data metals. Terus kemudian di sini satu adanya dugaan model di AR1 tadi pada PACF, berarti kita cek 1, 2, 1. Residuals. Nah, di sini p-value-nya ini lebih dari alfa. Selanjutnya untuk cek wetness-nya, dia sudah deteksi wetness karena nilai p-value-nya lebih dari alfa pada uji ujung box. Kemudian kita akan uji distribusi normalnya dari nilai residual model ini tadi. Residual model 1. Start. Sudah
Nah, berdasarkan hasilnya, waveformnya lebih dari alfa. Jadi maka bisa dikatakan dia berdistribusi normal. Untuk yang lainnya, kita akan coba yang lainnya. Start. Search. Start. Satu. Di sini nilai volumenya 0,76. Kita akan cek. Kita akan cek juga distribusi normal atau tidak. Di sini dia berdistribusi normal, lebih dari alfa. Kita akan coba cek yang lainnya. Kita memakai Nah, di sini nilai valuanya lebih dari alfa. Kita cek Nah, di sini dia juga berdistribusi normal lebih dari alfa. Kita cek yang lain. Oke. Satu, dua. Selanjutnya kita akan testing. Kita akan sudah 1,7 sudah 1,4 sudah 1 nya. Jadi kita testing sudah 21 meter. Jadi kita akan melakukan terhadap model terbaik 100 model terus bulan ini untuk forecast bisa dilihat.
Kemudian pada tugas 2 ini kita menggunakan data metals. Kita install package-nya dulu, kemudian kita lakukan import data Excel-nya. Data yang kita pakai adalah ada 60 data metals, kemudian kita lakukan plot time series-nya. Ini adalah hasil plot time series-nya, karena di sini dia tidak ada indikasi musiman, jadi dia dikatakan non musiman. Jika ditarik garis terhadap rata-rata, dia tidak mendekati rata-rata. Jadi dia dikatakan tidak stasioner atau non stasioner. Kemudian kita uji workshops-nya, kita run. Ini hasilnya, kita lakukan transformasi data, kita run. Dan di sini nilai ADF-nya terlihat dan kita lakukan plot ACF-nya. ACF-nya ini dia memiliki plot yang bidang atau menurut secara bertahap, jadi dia harus dilakukan diferensi terhadap datanya. Karena kalau plot ACF-nya diskon, dia tidak akan memunculkan model MA yang baik. Jadi kita akan melakukan diferensi yang pertama. Dan ini adalah hasil diferensinya. Kemudian kita lakukan plot. Untuk p-value-nya adalah 0,405. Kemudian kita lihat plot ACF-nya, apakah dia sudah membentuk model. Di sini pada ACF-nya sih belum ada yang keluar dari batas, jadi dia masih dikatakan belum muncul modelnya. Kemudian kita lakukan diferensi yang kedua, kita run. Berikut ini ada hasil diferensinya, kita lakukan plot time series-nya. Ini sudah terlihat bahwa dia mendekati garis rata-rata, bisa ditarik. Jadi dia sudah terlihat bahwa dia sudah stasioner. Kemudian ADF testnya sudah stasioner. Kemudian kita akan lihat plot ACF-nya, apakah dia sudah membentuk model atau belum. Nah, pada ACF-nya ini kita membentuk melewati batas, jadi dia sudah membentuk model MA1. PACF-nya juga sama, keluar pada garis, ketiga juga keluar garis. Jadi model yang dipakai hanya model AR1 karena di log 2 dia tidak keluar. Maka dia memiliki model 3. Jadi model yang kita pakai dari ACF yang kita pakai saat terjadi 2 kali. Pertama ARIMA 021 dan kedua ARIMA 120 dan yang ketiga ARIMA gabungan 121. Kita lakukan padaran model pertama. Ini nilai IG-nya 12, dia juga dikatakan p-value-nya melewati alfa signifikan. Kedua ke model 2 120 juga sama, nilainya akan lebih besar, value-nya juga melebihi alfa. Dan untuk ARIMA yang ketiga AIC-nya lebih besar juga, value-nya juga melewati alfa. Kemudian kita lihat nilai AIC-nya perbandingannya yang kita pakai untuk model terbaik. Kita run. Model terbaik yang kita pakai adalah model ARIMA 021 atau model AR-nya nggak ada. Kemudian duanya itu model diferensi. Kemudian yang satu ini adalah model MA. Kemudian setelah menemukan model terbaiknya, kita akan melakukan uji model terbaiknya.
apakah dia termasuk distribusi normal dengan Shapiro test. Pakai p-value-nya adalah 0,08, dia lebih dari alfa, maka dia dikatakan signifikan dan distribusi normal. Maka kita uji weak noise-nya. Yang pertama, p-value-nya melebihi alfa. Yang kedua juga sama, yang ketiga, yang keempat, yang kelima juga sama, melebihi value-nya alfa, melebihi alfa. Lalu kita lakukan forecasting-nya, dan itu untuk hasil forecasting-nya dapat dilihat pada output tersebut, dan di sebelah ada plot hasil forecasting. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi SAS untuk mengukurnya. Pertama kita lakukan import data, kita masukkan di sini semuanya data ya tadi. Yang pertama yaitu lakukan tahap identifikasi nilai adanya, yaitu tadi data metals dan data. Nah, itu identifikasi nilai variannya ini dua karena tadi ada dilakukan diferensinya di Minitab, dan untuk estimasinya kita pilih model terbaik yaitu tadi di Minitab data 0,21, jadi kita sama dengan 0, G-nya sama dengan 1. Nah, untuk tahap ramalannya ini 12 bulan. Untuk tahap uji normalitasnya dan untuk ekspor datanya ini, ekspor data pada data D yang diekspor, dan kita Ctrl A dan nah, di sini terlihat untuk GFPAC-nya, plotnya sudah kompetitifnya di asis value 2, GFPAC-nya, sweat noise-nya, sedalitasnya, probabilitas, dan ini untuk nilai forecast-nya 47.900 plot forecast-nya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.